Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala habibika sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala habibika wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Wa qala aidan, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Wa qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah mengumpulkan kita di tempat yang mulia ini, dan ini merupakan pertama kalinya kita menggunakan mic. Biasanya kita tidak menggunakan mic, jadi suara yang kelasnya itu 30% jadi terangkat seolah-olah lebih bagus jadi 70%. Ini merupakan nikmat dari Allah. Nah, mudah-mudahan semua nikmat itu bisa kita syukuri, terutama nikmat yang selama ini barangkali kita sering lupa, yaitu nikmat Allah memberi kefahaman kepada kita tentang Islam. Nikmat hati kita itu mudah menerima kebaikan, itu merupakan nikmat. Seringkali kita beranggapan bahwa nikmat itu adalah sesuatu yang tampak. Jualan kita laris, barangkali madu kita terjual dengan luar biasa, omsetnya barangkali sampai ratusan juta barangkali. Ternyata itu belum tentu nikmat, belum tentu rezeki. Karena rezeki yang kita tahu dan itu harus kita ketahui adalah sesuatu yang sudah Allah berikan kepada kita, tetapi sesuatu tersebut kita gunakan untuk taat kepada Allah. Itu baru dinamakan rezeki. Baiklah, tak henti-hentinya pula karena malam hari ini dan malam-malam sebelumnya pada malam Jumat kita mengkaji sirah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka sangat layak, sangat pantas kita senantiasa mengucapkan Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kita ucapkan salam, kita ucapkan salawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena tanpa beliau kita tidak bisa mengerti bagaimana indahnya agama Islam, bagaimana tegasnya aturan-aturan dalam Islam, bagaimana Islam memposisikan seorang wanita. Karena dahulu sebelum Islam datang, wanita di Jazirah Arab, khususnya di kota Mekah, adalah tidak ubahnya seperti, boleh dikatakan seperti binatang. Artinya mereka tidak dianggap, karena mereka bebas untuk diperlakukan apapun itu menurut pandangan mereka. Tetapi begitu Islam datang, mereka dimuliakan. Bahkan al-jannatu tahta aqdami ummahat, surga itu posisinya di kaki para ibu. Baiklah jamaah rahimakumullah, malam hari ini sepertinya cukup spesial. Pertama dari sisi perangkat, ada dua kamera di hadapan kita, ada satu mic besar,
Lalu malam hari ini tema kita adalah Sulhul Hudaybiyah, Perjanjian Hudaybiyah. Ini merupakan salah satu tema, dan ini yang menjadi alasan kita sebenarnya mengapa Majelis Sirah Nabawiyah kita ini kita namakan Al-Hudaybiyah. Jadi spiritnya di sini. Jadi dalam perjanjian Hudaybiyah ini seolah-olah adalah perjanjian yang sangat menzolimi kaum muslimin. Tidak ada untung-untungnya sama sekali di pihak kaum muslimin kalau kita lihat secara kasat mata, secara terbuka, secara real. Karena isi dalam perjanjian tersebut menurut kita, bahkan tidak hanya menurut kita, menurut sahabat Sayyidina Umar ibn al-Khattab, menurut beliau pun ini tidak adil wahai Rasul. Perjanjian kok seperti ini isinya. Kita sudah sampai Hudaybiyah. Hudaybiyah itu sekitar barangkali 9 mil lagi sudah sampai di kota Mekah, tetapi mereka tertahan di situ. Ini tidak adil wahai Rasul. Hal anta Rasulullah? Bukankah engkau ini adalah utusan Allah? Sampai beliau menanyakan begitu karena saking tidak yakinnya dengan isi perjanjian itu, dan Rasul mengiyakan seluruhnya. Ini merupakan spirit kita bersama. Mudah-mudahan dengan hadirnya majelis sirah kita ini akan muncul kemenangan-kemenangan besar. Artinya akan banyak kajian-kajian di luar Masjid Islamic Center kita ini, sehingga itu yang disebut dengan kemenangan. Kita awali dengan sesuatu yang kecil, ya karena ada COVID-19 ini maka memang kajian kita cukup terbatas, tetapi kita berharap kajian semacam ini akan tetap ada di luar Masjid Islamic Center ini, entah di masjid mana. Bahkan kita berharap sampai ke pelosok desa ada kajian-kajian semacam ini. Itu harapan kita. Baiklah jamaah rahimakumullah, sebelum memasuki perjanjian Hudaybiyah ini, kita kan pernah belajar tentang perang-perang yang pernah dilalui oleh Rasulullah SAW. Dan perang terakhir yang beliau lalui adalah sebelum peristiwa Hudaybiyah ini, yaitu perang Khandaq dan pengusiran atau pembunuhan Yahudi Bani Quraidah. Ini kemudian menjadi sesuatu yang berbeda dalam konsep beliau. Kata beliau, setelah perang Khandaq selesai dan itu dimenangkan oleh Allah, berada di pihak kaum muslimin, kata beliau, al-an naghzuhum wa la yaghzuna. Sekarang giliran kita yang mendatangi mereka dan mereka tidak akan menyerang kita. Dan itu beliau lakukan. Itu beliau buktikan betul dengan langkah nyata. Setidaknya ada 4 pasukan yang dikirim oleh Rasulullah SAW. Satuan pasukan itu yang pertama adalah satuan pasukan Abdurrahman bin Auf yang datang ke Bani Kalb, namanya Bani Kalb di Daumatul Jandal, yang pada waktu itu dikirim pada bulan Sya'ban tahun ke-6 Hijriah. Dikirimlah satuan pasukan ini yang dipimpin oleh Sayyidina Abdurrahman ibn Auf. Sebelum berangkat, Sayyidina Abdurrahman ibn Auf dipanggil oleh Rasul, dihadapkan ke hadapan beliau, kemudian dipegang ujung sorban beliau, dipegang ujung sorban beliau yang sedang dikenakan sebagai penutup kepala, kemudian dinasehati dengan berbagai macam nasihat, yang intinya dari nasihat itu adalah perlakukanlah orang-orang Bani Kalb itu dengan perlakuan yang baik. Kalau nanti mereka tetap tidak mau masuk Islam, barulah diserang. Tapi pertama kali datang ke sana adalah berdakwah, bukan untuk menyerang, tetapi berdakwah. Kalau mereka masuk Islam, alhamdulillah. Kalau tidak, baru diserang. Nah, nanti kalau sudah kalian taklukkan, maka jangan lupa nikahilah putri dari pemimpin Bani Kalb. Nah, rupanya qadarullah Allah menangkan pasukan ini. Akhirnya Abdurrahman bin Auf menikah dengan salah satu putri dari Bani Kalb ini.
Beliau menaklukkan Bani Kalab selama 3 hari. Lalu satuan pasukan yang kedua adalah misi rahasia Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Ini terjadi pada tahun yang sama, 6 Hijriah, di sebuah wilayah yang bernama Fadak. Beliau memimpin 200 prajurit datang ke sana, dan ini sangat rahasia karena pada waktu itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengetahui ada rencana orang-orang dari orang Fadak ini ingin bekerja sama dengan orang-orang Yahudi, tentunya Yahudi Khaybar, karena yang tersisa tinggal satu, Yahudi Khaybar, dengan tujuan ingin menyerang Madinah, ingin membunuh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka Nabi mengutus orang yang terpilih dalam hal rahasia. Beliau adalah Sayyidina Ali bin Abi Thalib, memimpin 200 prajurit. Di siang hari mereka istirahat, sembunyi, tidak melakukan perjalanan dan tidak melakukan tindakan yang mencurigakan. Tetapi begitu menjelang malam mereka bergerak, berjalan. Lalu ketika sudah hampir sampai di Bani Sa'ad, yaitu orang yang ingin bekerja sama dengan Yahudi, Sayyidina Ali bin Abi Thalib berhasil menangkap mata-mata dari Bani Sa'ad. Kemudian mata-mata itu mengatakan, disitulah tempat berkumpulnya orang Bani Sa'ad. Maka kemudian Ali bin Abi Thalib menyerang pasukan itu, menyerang orang-orang itu, dan mereka tidak siap sama sekali, sehingga akhirnya mereka bubar, melarikan diri ke gunung-gunung dan ke lembah-lembah. Maka pasukan ini, pasukan muslimin, berhasil mendapatkan ghanimah 500 ekor unta dan 2000 ekor domba. Ini barangkali kalau kita membaca sirah, itu lebih tepatnya barangkali dikasih kira-kira gitu ya, karena kan kalau mau tepat betul agak susah. 2000 itu ngitungnya gimana, 2000 domba gitu kan, ya kira-kira segitu. Lalu kelompok yang ketiga, satuan pasukan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Kita tahunya kan beliau ini orang yang lemah lembut ya, orang yang lemah lembut, tetapi oleh Nabi diangkat menjadi komandan untuk menyerang Bani Zaid bin Harithah. Menyerang orang-orang yang pada waktu itu ingin membunuh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. 2 orang itu yang ingin membunuh Nabi, yang pertama adalah Fajarah, dari namanya saja Fajarah, fujur. Lalu yang kedua Ummu Qirfah. 2 orang ini adalah tokoh yang ingin sekali membunuh Nabi. Maka Nabi kemudian mengutus sahabatnya Sayyidina Abu Bakar untuk menyerang mereka. Lalu kelompok yang keempat adalah satuan pasukan Kurz bin Jabir Al-Fihri. Kurz bin Jabir Al-Fihri ini diperintahkan oleh Nabi untuk mengejar orang-orang Uqal dan Urainah yang pada waktu itu berpura-pura masuk Islam. Orang-orang ini datang ke kota Madinah dan menetap beberapa hari di kota Madinah, tetapi suatu ketika mereka mendapatkan musibah berupa sakit. Mereka banyak yang sakit. Lalu kemudian Nabi kita Muhammad SAW memerintahkan kepada mereka untuk pergi ke penggembalaan kambing dan meminum air susunya. Penggembalaan kambing atau penggembalaan onta begitu, dan meminum air susunya. Tetapi rupanya mereka karena memang sejak awal ingin berpura-pura saja masuk Islam, di saat mereka sudah berada di penggembalaan kambing, tiba-tiba mereka membunuh para penggembala kambing itu dan membawa lari kambing-kambing atau onta-onta yang mereka minum air susunya. Maka kata Nabi, wahai Kurz bin Jabir Al-Fihri, kejar mereka. Membawa 20 pasukan, 20 prajurit, dan Nabi mendoakan kepada orang-orang Uqal dan Urainah ini dengan doa, ya Allah, sempitkanlah jalan pulang mereka sampai sempitnya itu melebihi pergelangan tangan. Pergelangan tangan kan segini ya. Itu Nabi berdoanya lebih kecil lagi dari pergelangan tangan. Akhirnya Allah kabulkan. Mereka tidak bisa pulang dan bingung di perjalanan. Sehingga dengan mudahnya Al-Fihri ini menangkap mereka. Itu konsep atau
strategi setelah terjadinya perang Khandaq, yaitu naghzuhum wala yaghzuna. Kita yang akan menyerang mereka. Dulu kita memang defensif, kita bertahan, apalagi di Mekah. Tidak hanya defensif, tetapi diinjak-injak pun kita harus nurut. Karena perintah dari Allah memang begitu. Waktu di Mekah, apakah mereka tidak berani melawan? Sangat berani. Orang Mekah itu kan terkenal, orang Arab itu terkenal, mereka mampu menahan rasa lapar. Tetapi kalau harga diri mereka diinjak-injak, mereka tidak kuat, mereka tidak mampu. Tetapi apa yang terjadi ketika mereka sudah mengenal Islam? Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar ibn Khattab, Sayyidina Hamzah, semuanya menurut apa kata Rasul. Padahal mereka ini sudah ingin sekali nyerang. Kita sanggup wahai Rasul, meskipun jumlah kita segini, kita menyerang mereka, kita berani. Tapi kata Rasul, tidak. Tugas kita di periode Mekah ini adalah seperti ini, kita bersabar. Kita bersabar, kita bersabar, tunggu nanti Allah akan memberikan kemenangan kepada kita. Maka mereka bersabar. Padahal pada hakikatnya mereka adalah orang-orang yang tidak kuat kalau harga dirinya diinjak-injak. Nah, inilah awal mula atau menjelang terjadinya perjanjian Hudaybiyah. Nah, rupanya agak unik juga penyebab beliau ini kok pede sekali untuk umroh ke Mekah itu, penyebabnya unik, Mas. Latar belakangnya adalah suatu ketika di malam hari beliau bermimpi beliau memasuki kota Mekah dengan beberapa para sahabat dan melakukan tawaf, melakukan umroh. Beliau melihat para sahabat dengan mudahnya mencukur rambut, memotong hewan kurban. Lalu mimpi itu kemudian di pagi harinya disampaikan di hadapan para sahabat. Dan sahabat tentunya yakin karena mimpi seorang nabi adalah bagian dari wahyu dan itu pasti benar adanya. Maka mereka sangat senang. Mereka sangat bahagia, sangat gembira karena tentunya orang-orang yang sudah lama sekali meninggalkan kampung halamannya pasti memendam rindu yang teramat dalam. Apalagi sudah beberapa tahun, udah 6 tahun berarti, sudah 6 tahun berada di kota Mekah, di negeri yang jauh, dan mereka sangat ingin sekali untuk kembali ke tempat kelahiran mereka di kota Mekah. Makanya di saat Nabi menyampaikan mimpinya, wahai sahabatku, aku bermimpi demikian, demikian, demikian. Bagaimana pendapat kalian? Kami bahagia wahai Rasul, mari kita berangkat. Nah itu kemudian pada hari Senin tanggal 1 Dzulqa'dah tahun ke-6 Hijriah berangkatlah jamaah umroh ini. Yang berangkat tidak hanya kaum muslimin dari orang-orang Madinah saja, tetapi dari kabilah-kabilah yang berada di sekitar Madinah juga ikut. Karena berita bahwa Nabi Muhammad SAW akan umroh itu diumumkan secara terbuka, sehingga semuanya yang dengar dan ada biaya ikut bergabung. Ada sekitar 1.400 jamaah umroh. Kalau naik pesawat berarti sekitar berapa pesawat itu, Mas? Banyak tentunya. Ada 1.400 orang berangkat pada hari Senin tanggal 1 Dzulqa'dah tahun 6 Hijriah. Dan pada waktu itu seperti kebiasaan beliau sallallahu alaihi wasallam, beliau senantiasa mewakilkan orang untuk menjaga Madinah. Yang pertama adalah Numailah Al-Laifi yang dijadikan sebagai hakim. Kalau ada perkara kaum muslimin nanti laporannya ke Nailah Al-Laifi. Tetapi kalau untuk urusan masjid, urusan imam, khatib dan sebagainya serahkan kepada Abdullah bin Umi Maktum. Jadi 2 orang itu yang menjaga Madinah. Beliau berangkat dengan 1.400 jamaah umroh. Nah, beliau tidak melewati Tan'im waktu berangkat, tetapi melewati itu tadi Al-Hudaybiyah. Lalu di saat melewati Bi'r Ma'unah, kemudian tiba di Dzulhulaifah. Nah, di Dzulhulaifah ini Rasulullah SAW memerintahkan kepada jamaah umroh untuk memakai atau mengenakan pakaian ihram. Lalu memberi tanda kepada onta-onta mereka, kambing-kambing mereka supaya dikasih tanda agar orang-orang Mekah itu merasa yakin bahwa memang orang ini 1.400 orang ini datang bukan untuk yang lain, tapi memang untuk umroh. Tujuannya untuk itu sebenarnya.
Jadi kita berangkat tidak usah bawa pedang. Kalaupun pedang adalah pedang biasa yang dibawa oleh orang musafir biasa. Lalu pakaiannya juga pakaian ihram, tidak ada pakaian besi dan sebagainya. Lalu unta ini, kambing-kambing ini kita kasih tanda bahwa ini memang mau kita gunakan untuk kurban di Mekah sana. Nah, tujuannya itu tadi, supaya tidak terjadi bentrok fisik dan tidak menimbulkan kecurigaan. Lalu sebelum sampai di kota Mekah, beliau mengirim semacam mata-mata begitu untuk melihat kondisi kota Mekah atau masyarakat Mekah bagaimana respon mereka terhadap Rasulullah atau langkah Rasulullah SAW. Beliau utus seseorang dari Bani Khuza'ah. Ketika sudah kembali dari Mekah, wahai Rasul, ada berita besar. Ternyata mereka sudah bersiap untuk menyerang kaum muslimin. Kita akan dihadang dan kita tidak boleh masuk Mekah. Maka Rasul seperti biasa bermusyawarah dengan para sahabatnya. Lalu Sayyidina Abu Bakar mengatakan, wahai Rasul, tujuan kita murni ingin beribadah, ingin umroh. Kalau mereka menghalang-halangi kita, kita lawan. Kata beliau begitu. Maka kata Rasul, ya sudah, kita berangkat. Nah, rupanya ada upaya-upaya terhadap kaum muslimin ini yang diupayakan oleh orang-orang kafir Quraisy. Mereka ini mengirim Khalid bin Walid dengan 200 pasukan berkudanya ingin menghabisi kaum muslimin ketika mereka sedang sholat zuhur berjamaah. Nah, ketika sedang melihat itu, maka kata Khalid, inilah kesempatan kita untuk menghabisi mereka. Nanti kita tunggu ketika mereka melaksanakan sholat asar. Nah, ketika sholat asar tiba, pasukan Khalid dengan 200 pasukan berkuda itu sudah hampir membasmi kaum muslimin. Tetapi pada waktu itu sholat khauf sudah diterapkan sehingga tidak jadi diserang. Untuk mengobati rasa ngantuk saya tidak punya resepnya memang. Tidak punya resepnya. Tetapi ini mungkin kabar gembira buat kita. Kabar gembiranya ya, kata Habib Ahmad bin Muhammad Al-Habsyi, kata beliau, yang namanya orang sudah masuk majelis ilmu, baik yang ngantuk maupun yang tidak ngantuk akan tetap dapat rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Contohnya apa? Ketika nanti seandainya ada snack dibagikan, nggak mungkin orang yang tidur nggak dikasih snack, iya nggak? Yang tidur pasti dibangunkan, bangun ini kopinya, padahal dia tujuannya bukan untuk itu kan, tapi akan tetap dapat kebahagiaannya. Seperti yalah, contoh lagi, ada anak kecil mandi hujan-hujanan, orang tuanya ingin nyetop supaya tidak hujan-hujanan, tapi tetap orang tuanya pasti akan keluar sedikit dari pintu rumahnya dan dia nanti akan kena juga air hujan itu. Jadi mengantuk tidak mengantuk, insya Allah kalau sudah masuk dalam majelis ilmu kita dapat rahmatnya. Amin ya rabbal alamin. Ini sebenarnya sengaja saya singkat 3 lembar nih mas. Harusnya ini ada 6 lembar. Saya singkat karena saya menyadari betul bahwa apa yang saya sampaikan ini memang sangat berpotensi sekali untuk menimbulkan rasa ngantuk yang berat. Itu pertama dari sisi materinya, sirah, cerita gitu kan. Lalu yang kedua dari sisi pembawaan saya yang memang cocok sekali kayaknya untuk mengantar tidur kawan-kawan gitu. Jadi ya seperti itulah. Tetapi itulah tadi kabar gembiranya. Kalau kita sudah kadung jebur ke majelis ilmu, insya Allah rahmat itu akan menyebar. Baik yang ngantuk maupun yang tidak ngantuk akan dapat rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tadi sampai di mana mas? Ngantuk. Iya, Khalid ya, pasukan Khalid tidak berhasil menyerang kaum muslimin karena pada waktu itu sudah diterapkan sholat khauf. Jadi siaga, siap siaga. Lalu pasukan muslimin ini dihadang oleh beberapa pemuda, dan pemuda-pemuda ini kan mereka ini menyelisihi para kabilah-kabilah besar di Mekah. Para pembesar-pembesar Quraisy ini ingin agar cukup mereka tidak masuk Mekah saja, tidak usah diserang. Tetapi ada beberapa pemuda yang inginnya tuh diserang gitu loh, inginnya diserang, kita perang aja.
Makanya ada sekitar 70 pemuda Quraisy di suatu ketika di malam hari mereka menyusup ke dalam barisan kaum muslimin yang jumlahnya 1.400 orang tadi, ingin memecah belah kaum muslimin supaya nanti mereka teradu domba dan terjadilah bentrok. Tetapi qadarullah, mereka berhasil ditangkap oleh sahabat Muhammad bin Maslamah. 70 orang itu ditangkap, lalu oleh Rasul dimaafkan. Sudah, kalian saya maafkan, karena tujuan kita memang bukan untuk perang. Kalian tidak akan aku tawan, tidak akan aku hukum, silakan bebas pulang ke Mekah sana. Kemudian orang-orang Quraisy mengutus beberapa orang yang dianggap sebagai ahli diplomasi. Yang pertama adalah Al-Hulais bin Alqamah. Al-Hulais bin Alqamah ini adalah sosok yang sangat menghargai tanah suci, sangat menghormati tanah suci, tanah haram, Ka'bah dan sebagainya itu, sehingga Nabi tahu ini yang datang Al-Hulais bin Alqamah. Wahai sahabat-sahabatku, lepaskanlah onta-onta itu dan tandailah onta-onta itu, dan kambing-kambing juga lepas, supaya Al-Hulais melihat kambing-kambing kita. Nah, begitu Al-Hulais melihat, wah betul, tidak layak orang-orang kafir Quraisy itu menghalang-halangi Rasulullah, menghalang-halangi Muhammad dengan para sahabatnya untuk masuk ke kota Mekah. Jadi sebelum ketemu dengan Nabi Muhammad SAW, Al-Hulais sudah melihat dulu ada kambing-kambing yang dikasih tanda bahwa itu akan dijadikan kurban, sehingga Al-Hulais pulang. Lalu yang kedua diutus lagi orang yang bernama Urwah bin Mas'ud. Urwah bin Mas'ud ini datang, kemudian agak meremehkan Nabi Muhammad SAW. Jenggotnya mau dipegang itu Pak, sambil ngobrol jenggotnya mau dipegang. Tapi oleh sahabat mulia, siapa namanya sahabat mulianya, Al-Mughirah bin Syu'bah. Oleh Al-Mughirah bin Syu'bah selalu ditampik dengan pedangnya, singkirkan tanganmu dari jenggot Rasulullah. Jadi memegang itu ditabok. Kata siapa tadi? Urwah bin Mas'ud, ini siapa ini yang kayak gini nih, kelakuannya nggak sopan gitu. Dia adalah, ingat nggak siapa Pak yang memukul tangan Urwah bin Mas'ud tadi? Al-Mughirah bin Syu'bah. Saya adalah Al-Mughirah bin Syu'bah. Engkau ini kurang ajar. Dahulu ketika engkau berperang dan engkau menyakiti orang-orang kabilah tertentu, engkau membunuh kabilah tertentu, akulah orang yang istilahnya menalangi denda. Akulah orang yang menalangi denda terhadap korban yang telah kau bunuh. Sekarang berani-beraninya kau memukul tanganku. Maka ketika itu tidak berhasil juga. Urwah bin Mas'ud tidak berhasil untuk mencegah kaum muslimin masuk ke kota Mekah, sehingga Urwah pulang ke orang-orang kafir Quraisy. Nah, disitulah Urwah bercerita di hadapan mereka, aku sudah seringkali diutus untuk menghadapi Raja Kaisar Kisra, tetapi pengikut-pengikut Raja Kaisar Kisra itu tidak seperti pengikutnya Muhammad dalam hal mengagungkan. Aku melihat ketika Muhammad berwudu, air wudu mereka masuk. Nah, rupanya Urwah juga gagal, karena tujuan orang kafir Quraisy ini jangan sampai masuk, tapi rupanya utusan yang kedua gagal. Nah, datanglah utusan yang ketiga yang bernama Suhail bin Amr. Nah, ini kisahnya menarik. Suhail bin Amr ini terakhir ini Mas, terakhir. Suhail bin Amr ini adalah orang yang ingin sekali dipatahkan giginya oleh Sayyidina Umar ibn al-Khattab. Wahai Rasul, izinkan saya mematahkan giginya Suhail agar dia tidak lagi menyakiti dirimu dengan kata-kata yang luar biasa itu. Maka kata Rasul, jangan wahai Umar, nanti kau akan mengalami suatu zaman di mana dia akan berada dalam posisi yang membuat kamu bahagia. Ternyata betul. Setelah Rasul wafat, terjadilah kemurtadan di mana-mana, termasuk di Mekah.
Dan siapakah tokoh yang membungkam orang-orang munafik sehingga orang-orang tidak jadi murtad? Tokohnya adalah ini, Suhail bin Amr. Itu kata-katanya memang luar biasa. Kata beliau, apakah kalian akan menjadi orang yang pertama kali, atau apakah kalian akan menjadi orang yang terakhir kali mengenal Islam, tetapi kalian menjadi orang yang pertama untuk keluar dari Islam? Allah disebut asma Allah di situ. Sesungguhnya ajaran Muhammad adalah ajaran Islam dan Tuhan kita adalah Allah. Jangan sampai ada yang murtad. Itu kalimat itu yang akhirnya membuat Umar bin Khattab bangga. Coba kalau jadi dipatahkan giginya, kan sudah nggak indah lagi kata-katanya. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah pekan depan kita lanjutkan, yaitu kita lanjutkan tentang bagaimana isi dari perjanjian itu. Marilah sama-sama kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma shalli wa sallim ala habibika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.